Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfara dengan NIM 2103200022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan kepemimpinan. Menurut Saros dan Bocastu 1996, kepemimpinan didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berkontribusi pada tujuan yang disepakati bersama demi kepentingan individu maupun organisasi atau kebaikan bersama. Sedangkan menurut Anderson 1988, kepemimpinan berarti menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang lain sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya soal memberikan perintah, tapi lebih kepada bagaimana seseorang bisa menggerakkan orang lain dengan visi, nilai-nilai, dan arah yang jelas. Adapun tugas-tugas kepemimpinan, yang pertama berkaitan dengan kerja, yaitu ada mengambil inisiatif, mengatur langkah dan arah, memberikan informasi, memberikan dukungan, memberi pemikiran, dan mengambil suatu kesimpulan. Kemudian kedua ada berkaitan dengan kekompakan anggota, yaitu mencakup mendorong bersahabat, bersikap menerima, mengungkapkan perasaan, bersikap mendamaikan, berkemampuan mengubah dan menyesuaikan pendapat, memperlancar pelaksanaan tugas, dan memberikan aturan main. Kemudian ada fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan, yaitu berupa pengambilan keputusan, pengembangan imajinasi, pendelegasian wewenang kepada bawahan, pengembangan kesetiaan para bawahan, pemerakarsaan, penggiatan dan pengendalian rencana-rencana, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, kemudian pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan dan berprestasi, dan yang terakhir, bertanggung jawab semua tindakan. Kemudian ada implikasi kepemimpinan. Yang pertama, melibatkan orang atau pihak lain. 2. Seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. 3. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap tanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Menurut French dan Raven 1968, sumber dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin yaitu dibagi beberapa. Yang pertama, reward power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. 2. Coercive power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpinnya. Yang ketiga, legitimate power, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin yang mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya. 4. Ada reference power, yaitu yang didasarkan atas identifikasi bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya, atau karismanya. Dan terakhir, expert power, yaitu yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Kemudian ada Miljus dalam buku Effective Leadership and the Motivation of Human Resources
mengatakan bahwa tanggung jawab para pemimpin adalah yang pertama, menentukan tujuan pelaksanaan kerja realitas atau dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan, dan sebagainya. 2. Melengkapi para karyawan dengan sumber-sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 3. Mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. 4. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. 5. Mendeklarasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan. Yang keenam, menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Yang ketujuh, memulai pelaksanaan pekerjaan yang mengkomunikasikan hasilnya. Dan terakhir, menunjukkan perhatian pada karyawan. Yang pertama, tipe otokratis, yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya, dan terakhir, dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Dari sifat-sifat tersebut di atas, terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern di mana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati. Yang kedua ada tipe militeristis. Tipe militeristis berbeda dengan seseorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristis bersifat yaitu sebagai berikut. Dalam menggerakkan bawahan lebih sering mempergunakan sistem perintah. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Kemudian senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntun disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan, dan terakhir terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeristis bukanlah seseorang pemimpin yang ideal. 3. Tipe paternalistis, yaitu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. Dan terakhir, sering bersikap maha tahu. 4. Tipe karismatis. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penari yang amat besar, dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Meskipun para pengikut itu sering pula tidak menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Dan yang kelima, tipe demokratis. Tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern karena dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Ia sering menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dalam teamwork untuk mencapai tujuan. Dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian
dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, akan tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Kemudian selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Dan terakhir, berusaha mengembangkan kapasitas pribadinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian, menurut Hadari Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 2. Fungsi konsultatif, yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahwa pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi, yaitu dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Yang keempat, fungsi delegasi, yaitu dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Kemudian ada level dan keterampilan yang perlu dimiliki kepemimpinan. Yang pertama, level top leaders atau top management, yaitu pemimpin puncak, misalnya direktur utama, yaitu melakukan tugas yang bersifat konseptual, yaitu melakukan perencanaan yang akan dilakukan seluruh anggota. Kedua, level middle leader atau middle management, yaitu golongan menengah, misalnya staf produksi dan manajer keuangan, yaitu melakukan tugas konseptual sebagai penjabaran dari top management. Juga melakukan pekerjaan tersebut, penguasaan teknis relatif penting. Yang ketiga, lower leader atau lower management, yaitu golongan bawah, misalnya supervisor atau mandor dan pelaksana teknis harus menguasai teknis sedangkan konseptual tidak begitu penting. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. 2. Jarang diskusi. 3. Tidak memberikan kepercayaan. 4. Tidak memberikan pujian. 5. Konflik. 6. Tidak terbuka. 7. Tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ke-8, pemimpin yang tidak memiliki visi, tidak akan bisa menjalankan tim. 9. Ketika pemimpin gagal, pemimpin memimpin dirinya sendiri. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. 11. Terlibat politik kantor. 12. Tak punya tujuan kerja. Kemudian menyalahgunakan sumber daya,
melihat peluang, dan yang terakhir tidak percaya diri. Kemudian ada strategi kepemimpinan dalam memandu tim menuju kesuksesan. Strategi kepemimpinan adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi atau tim. Ini melibatkan serangkaian tindakan, teknik, dan gaya kepemimpinan yang dipilih dengan cermat untuk memaksimalkan kinerja dan motivasi. Kemudian, elemen utama strategi kepemimpinan. Yang pertama, visi yang jelas, yaitu mendefinisikan tujuan jangka panjang organisasi dan menginspirasi tim untuk bekerja menuju tujuan tersebut. 2. Misi yang kuat, yaitu menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan nilai yang dianut. 3. Tujuan yang terukur, yaitu menetapkan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau SMART. 4. Perencanaan strategis, yaitu mengembangkan rencana aksi yang detail untuk mencapai tujuan. 5. Komunikasi yang efektif, yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan tim, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. 5. Delegasi tugas, yaitu memberikan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keenam, delegasi tugas, yaitu memberikan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan kemampuan mereka. 7. Pengembangan tim, yaitu memfasilitasi pertumbuhan dan pembelajaran anggota tim. 8. Motivasi, yaitu membangkitkan semangat dan antusiasme tim untuk mencapai tujuan. 9. Pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang tepat dan cepat dengan melibatkan anggota tim jika diperlukan. Dan terakhir, adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga. Kemudian ada gaya kepemimpinan dan strategi. Gaya kepemimpinan yang dipilih akan mempengaruhi strategi yang diterapkan. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum adalah sebagai berikut. 1. Otoriter, yaitu pemimpin mengambil semua keputusan dan mengharapkan kepatuhan penuh dari anggota tim. Strategi yang cocok adalah dalam situasi krisis atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. 2. Demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi. Strategi ini efektif dalam membangun konsensus dan meningkatkan motivasi tim. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk bekerja tanpa banyak intervensi. Gaya ini cocok untuk tim yang sangat mandiri dan kompeten. Dan terakhir, transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi anggota tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Strategi yang fokus pada pengembangan individu dan tim. Kemudian ada contoh strategi kepemimpinan. Yang pertama, fokus pada pengembangan karyawan, yaitu melalui pelatihan, mentoring, dan kesempatan pengembangan karir. 2. Membangun budaya kerja yang positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menghargai keberagaman, dan mendorong kerja sama tim. 3. Mengadopsi teknologi baru, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 4. Fokus pada pelanggan, yaitu memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan berorientasi pada kepuasan pelanggan. 5. Membangun jaringan kerjasama, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada tantangan dalam menerapkan strategi kepemimpinan. Yang pertama, perubahan resistensi, yaitu anggota tim yang mungkin menolak perubahan yang diajukan. 2. Kurangnya sumber daya, yaitu terbatasnya anggaran, waktu, dan personel dapat menghambat pelaksanaan strategi. 3. Lingkungan bisnis yang dinamis, yaitu perubahan pasar dan persaingan yang cepat dapat membuat strategi menjadi usang. Jadi,
Strategi kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Dengan memilih strategi yang tepat dan menerapkannya secara konsisten, seorang pemimpin dapat menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Kemudian ada tujuan kepemimpinan yang mengapa kita memimpinnya. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Namun, apa sebenarnya tujuan di balik tindakan memimpin ini? Mari kita bahas lebih dalam. Tujuan utama kepemimpinan yang pertama, mencapai visi dan misi organisasi, yaitu menyusun arah, yaitu pemimpin memberikan arah yang jelas bagi operasional. Kemudian mengatasi tantangan, yaitu pemimpin mengatasi rintangan yang muncul dan memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar. Kemudian menginspirasi, yaitu pemimpin menginspirasi anggota tim untuk memberikan yang terbaik dan berkomitmen pada tujuan bersama. 2. Membangun tim yang solid, yaitu meningkatkan kolaborasi. Pemimpin memfasilitasi kerjasama antar anggota tim, menciptakan sinergi yang kuat. Kemudian mengembangkan potensi, yaitu pemimpin memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk belajar dan tumbuh, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal. Kemudian membina hubungan pemimpin, yaitu pemimpin membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan anggota tim. Kemudian ketiga, meningkatkan produktivitas, yaitu menetapkan target. Pemimpin menetapkan target yang jelas dan realistis, memotivasi tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian mengoptimalkan sumber daya, yaitu pemimpin mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian mengukur kinerja, yaitu pemimpin secara teratur mengalokasi kinerja tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang keempat, menciptakan budaya organisasi yang positif, yaitu menetapkan nilai-nilai. Pemimpin menetapkan nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman bagi semua anggota. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung. Dan terakhir, mengatasi konflik, yaitu pemimpin secara proaktif mengatasi konflik yang muncul dalam tim. Yang kelima, menjadi role model, yaitu menunjukkan perilaku yang baik. Pemimpin menjadi contoh yang baik bagi anggota tim dalam hal etika, integrasi, dan profesionalnya. Kemudian membangun kepercayaan, yaitu pemimpin membangun kepercayaan melalui tindakan dan keputusan yang konsisten. Kemudian ada fungsi kepemimpinan. Pertama, fungsi pengarahan, yaitu pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan tim atau organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan mencakup, pertama, penetapan tujuan. Pemimpin bertugas menetapkan tujuan yang jelas bagi tim. Tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. 2. Kemudian memberikan petunjuk. Pemimpin memberikan arahan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Kemudian pengawasan. Setelah memberikan arahan, pemimpin perlu mengawasi pelaksanaan tugas agar dapat sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. 2. Fungsi motivasi. Pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi anggota tim agar tetap bersemangat dalam bekerja. Fungsi ini melibatkan, yaitu memberi insentif. Pemimpin dapat memberikan penghargaan baik secara materi maupun non-materi untuk memotivasi kinerja yang lebih baik. Kemudian membangun hubungan emosional,
Pemimpin yang baik dapat membangun hubungan emosional yang positif dengan tim sehingga mereka merasa termotivasi secara intensif. Kemudian menumbuhkan rasa kepemimpinan dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada anggota tim. Mereka akan merasa memiliki keterlibatan lebih besar dalam mencapai tujuan. 3. Ada fungsi komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah salah satu aspek terpenting dari kepemimpinan. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi komunikasi mencakup yaitu pertukaran informasi. Pemimpin harus memastikan bahwa semua anggota tim memahami informasi yang penting seperti tujuan, perubahan, atau keputusan strategis. Kemudian pendengaran aktif. Pemimpin harus mendengarkan masukan, keluhan, dan saran dari tim dengan terbuka. Kemudian komunikasi dua arah, yaitu pemimpin tidak hanya berbicara tetapi juga menerima umpan balik dari anggota tim untuk meningkatkan efektivitas kerja. 4. Ada fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu tanggung jawab utama pemimpin. Fungsi ini melibatkan yaitu identifikasi masalah. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi masalah yang muncul dalam organisasi atau tim. Kemudian evaluasi opsi. Pemimpin perlu mengevaluasi berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pengambilan tindakan. Setelah opsi terbaik dipilih, pemimpin harus segera mengambil tindakan dan melibatkan anggota tim yang relevan. Kemudian menanggung konsekuensi. Pemimpin harus siap menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, baik itu positif maupun negatif. Yang kelima, fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi ini, pemimpin bertugas mengelola sumber daya dan yang tersedia secara efektif. Fungsi pengorganisasian mencakup yaitu pembagian tugas. Pemimpin perlu membagi tugas di antara anggota tim sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka. Kemudian, penataan struktur organisasi, yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa struktur organisasi atau tim dirancang dengan baik agar mendukung kolaborasi dan alur kerja efisien. Kemudian koordinasi antar departemen, yaitu pemimpin harus memastikan bahwa berbagai bagian atau tim dalam organisasi bekerja dengan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahan komunikasi. Yang keenam, fungsi pengendalian. Pengendalian berarti memastikan bahwa aktivitas tim atau organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Fungsi ini mencakup yaitu pemantauan kinerja. Pemimpin memantau hasil kerja anggota tim dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi kinerja. Pemimpin melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota, memberikan umpan balik dan membantu mereka memperbaiki kinerja jika diperlukan. Kemudian penyesuaian strategi. Jika terjadi penyimpangan dan tujuan yang direncanakan, pemimpin harus mampu membuat penyesuaian strategi dan teknik untuk mengarahkan kembali tim pada jalur yang benar. Yang ketujuh, fungsi pengembangan. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi anggota tim. Fungsi pengembangan meliputi yaitu pendidikan dan pelatihan. Pemimpin menyediakan kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan keahlian bagi anggota tim. Kemudian, pembinaan dan mentoring. Pemimpin bertindak sebagai mentor yang membantu anggota tim dalam mencapai
potensi maksimal mereka, baik secara profesional maupun pribadi. Kemudian peningkatan kapasitas. Pemimpin berusaha meningkatkan kapasitas tim secara keseluruhan, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Yang kedelapan, fungsi delegasi. Delegasi adalah seni memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Pemimpin yang efektif mampu mendelegasikan tugas dengan baik. Fungsi delegasi meliputi yaitu mempercayakan tugas. Pemimpin harus mampu memberikan kepercayaan kepada anggota tim untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian, pemantauan tanpa campur tangan berlebihan. Meskipun tugas telah didelegasikan, pemimpin masih perlu memantau perkembangan tugas tersebut, tapi tanpa terlalu banyak mengintervensi. Kemudian, pengakuan atas pencapaian. Setelah tugas berhasil diselesaikan dengan baik, pemimpin harus memberikan pengakuan atau apresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh anggota tim. Yang kesembilan, fungsi representasi. Pemimpin bertindak sebagai perwakilan dari tim atau organisasi. Dalam fungsi ini, pemimpin yaitu mewakili tim di hadapan pihak eksternal. Pemimpin bertindak sebagai juru bicara yang memperjuangkan kepemimpinan tim di luar organisasi. Kemudian menjaga citra dan reputasi. Pemimpin harus menjaga citra organisasi di mata publik, rekanan, atau klien. Kemudian mengolah hubungan eksternal. Pemimpin berperan dalam membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak luar seperti investor, mitra bisnis, atau komunitas. Dan terakhir, fungsi inovasi. Pemimpin berperan dalam mendorong inovasi di dalam organisasi. Fungsi ini mencakup yaitu mendorong kreativitas. Pemimpin menciptakan lingkungan yang mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif dan menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Kemudian mengelola perubahan. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola perubahan, baik dari dalam maupun luar organisasi, serta memastikan bahwa tim dapat beradaptasi dengan baik. Kemudian membawa pembaruan. Pemimpin memimpin inisiatif pembaruan dalam proses kerja, produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Fungsi-fungsi kepemimpinan ini saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menjalankan semua fungsi ini secara seimbang dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan situasi dan anggota tim yang dipimpinnya. Kemudian ada kualitas pemimpin yang baik. Yang pertama, integritas. Integritas adalah kualitas yang paling penting bagi seorang pemimpin. Integritas berarti bertindak jujur dan berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi pemimpin dengan integritas. Berikut beberapa integritas. Yang pertama, konsisten dalam tindakan dan perkataan, yaitu apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin harus sejalan dengan apa yang dilakukannya. Kemudian dapat dipercaya, yaitu seorang pemimpin yang berintegritas dipercaya oleh anggota timnya karena mereka tahu bahwa pemimpin tersebut selalu jujur dan adil. Kemudian tamparan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu pemimpin tidak menyembunyikan informasi yang penting dan selalu berkomunikasi secara terbuka. Yang kedua, keberanian. Pemimpin yang baik harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit, bahkan jika keputusan tersebut tidak populer.
Keberanian ini termasuk yaitu mengambil risiko. Pemimpin harus berani mengambil risiko yang diperhitungkan untuk kemajuan tim atau organisasi. Kemudian menghadapi tantangan, yaitu pemimpin harus mampu menghadapi rintangan atau hambatan tanpa takut gagal. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan, yaitu pemimpin yang berani bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, baik itu keputusan yang menghasilkan hasil positif maupun negatif. Yang ketiga, visi yang jelas. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi atau tim yang mereka pimpin. Visi ini berfungsi sebagai arah bagi semua anggota tim untuk bergerak bersama. Pemimpin yang memiliki visi yaitu menciptakan tujuan jangka panjang. Pemimpin harus bisa melihat gambaran besar dan menetapkan tujuan yang relevan untuk masa depan. Kemudian menginspirasi anggota tim, yaitu visi yang kuat dapat menginspirasi anggota tim untuk bekerja keras dan mencapai hal-hal besar. Kemudian mengarahkan strategi, yaitu visi membantu pemimpin dalam menentukan strategi yang akan membawa organisasi menuju kesuksesan. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tanpa komunikasi yang baik, anggota tim tidak akan tahu apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana mereka harus bekerja. Kualitas berkomunikasi yang baik meliputi yaitu menyampaikan pesan dengan jelas. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi penting dengan cara yang mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian pendengar yang baik, yaitu pemimpin yang baik tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan masukan, saran, dan kekhawatiran dari anggota tim. Kemudian menjalin komunikasi dua arah, yaitu pemimpin mendorong dialog terbuka di mana anggota tim merasa nyaman berbagi pandangan atau memberikan umpan balik. Yang kelima, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pemimpin yang baik harus memiliki empati terhadap anggota timnya, yang berarti yaitu mampu memahami kebutuhan dan perasaan tim. Pemimpin harus memahami situasi pribadi atau profesional yang dihadapi oleh anggota tim dan menyesuaikan dukungan yang diberikan. Kemudian membangun hubungan yang lebih mendalam, yaitu empati memungkinkan pemimpin untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan tim, menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung. Kemudian meningkatkan kesejahteraan anggota tim, yaitu pemimpin yang berempati fokus pada kesejahteraan emosional dan visi anggota tim sehingga dapat membantu mereka. Yang keenam, pengambilan keputusan yang baik. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Kualitas ini mencakup yaitu kemampuan analisis. Pemimpin yang baik harus mampu menganalisis informasi, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang terbaik untuk situasi tertentu. Kemudian berpikir strategis, yaitu pemimpin harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi tujuan organisasi. Kemudian bertindak cepat dan tepat, yaitu pemimpin yang baik mampu mengambil keputusan yang cepat ketika dibutuhkan tanpa ragu-ragu atau menunda-nunda, tetapi tetap mempertimbangkan semua fakta yang relevan. Yang ketujuh, kerendahan hati. Pemimpin yang baik harus memiliki kerendahan hati, yang berarti yaitu mengakui kesalahan.
Pemimpin tidak takut untuk mengakui ketika mereka membuat kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kemudian menerima umpan balik, yaitu pemimpin yang rendah hati menerima kritik dan umpan balik dari orang lain, bahkan dari bawahan, sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kemudian berfokus pada tim, bukan diri sendiri, yaitu pemimpin yang rendah hati mengutamakan kesuksesan tim atau organisasi dan tidak mencari pengakuan pribadi atas pencapaian. Yang kedelapan, kemampuan mendelegasi tugas. Pemimpin yang baik memahami bahwa mereka tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Mendelegasikan tugas secara efektif adalah tanda dari kepemimpinan yang baik. Kualitas ini mencakup yaitu kepercayaan kepada tim. Pemimpin yang baik percaya bahwa anggota tim mereka mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Kemudian pembagian tugas yang adil, yaitu pemimpin mendistribusikan tugas sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing anggota tim, sehingga setiap orang merasa bertanggung jawab atas keberhasilan proyek. Kemudian pemantauan tanpa introversi berlebihan, yaitu pemimpin yang baik memantau perkembangan tugas yang didelegasikan, tetapi tidak terlalu mengontrol atau campur tangan. Yang kesembilan, fleksibilitas. Pemimpin yang baik harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam dinamika tim. Fleksibilitas ini meliputi yaitu adaptasi terhadap perubahan. Pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat ketika terjadi perubahan yang tidak terduga, baik dalam organisasi maupun di luar. Kemudian kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin yang baik mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan tim atau situasi tertentu. Kemudian terbuka terhadap ide-ide baru, yaitu pemimpin yang fleksibel menerima ide-ide baru dan terbuka terhadap cara-cara inovatif dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Yang ke-10, konsistensi. Konsistensi adalah kualitas penting yang membuat seorang pemimpin dapat diandalkan. Kualitas ini meliputi yaitu tindakan yang konsisten dengan kata-kata. Pemimpin yang baik tidak mengubah-ubah arah atau keputusan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Kemudian standar yang tetap, yaitu pemimpin menerapkan standar yang sama untuk semua anggota tim dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang dipegangnya. Kemudian keputusan tidak berubah-ubah, yaitu pemimpin yang konsisten tidak membuat keputusan yang bertentangan satu sama lain, sehingga anggota tim merasa aman dan jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang ke-11, kemampuan menginspirasi. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Hal ini tidak hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga membuat orang-orang di sekitar mereka merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Pemimpin yang inspiratif yaitu memberi contoh yang baik. Pemimpin menginspirasi anggota tim melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang positif, yaitu pemimpin yang baik menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan didorong untuk berkembang. Kemudian mengajak orang lain untuk mencapai potensi penuh mereka, yaitu pemimpin yang inspiratif membantu anggota tim untuk melihat potensi mereka sendiri dan
memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapainya. Pemimpin yang baik memiliki berbagai kualitas yang mendukung keberhasilan tim atau organisasi: integritas, keberanian, visi yang jelas, kemampuan komunikasi, empati, kemampuan pengambilan keputusan, kerendahan hati, kemampuan mendelegasikan tugas, fleksibilitas, konsistensi, dan mampu untuk menginspirasi adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan oleh setiap pemimpin yang efektif. Kombinasi dari kualitas-kualitas ini membantu pemimpin untuk mengarahkan timnya menuju kesuksesan jangka panjang. Kemudian ada peran pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, peran sebagai pengarah. Pemimpin berperan sebagai pengarah yang memberikan arahan kepada tim atau organisasi. Peran ini mencakup yaitu menetapkan visi dan misi. Pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas, sehingga semua anggota tim memahami arah yang harus dituju. Kemudian mengkomunikasikan tujuan, yaitu pemimpin harus memastikan bahwa tujuan, misi, dan nilai-nilai organisasi dipahami oleh seluruh anggota. Kemudian menyusun strategi, yaitu pemimpin mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk merancang rencana aksi yang mendetail. Yang kedua, peran sebagai pengelola sumber daya. Pemimpin yang berperan sebagai pengelola sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial maupun material. Fungsi ini meliputi yaitu pembagian tugas. Pemimpin mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian pengolahan waktu, yaitu pemimpin bertanggung jawab untuk mengatur timeline yang realistis dan memastikan bahwa semua proyek selesai tepat waktu. Kemudian pengelolaan anggaran, yaitu pemimpin juga mengelola anggaran dengan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu peran sebagai pemecah masalah. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh organisasi atau tim. Ini mencakup yaitu identifikasi masalah. Pemimpin harus mampu mengenali masalah atau tantangan yang muncul dalam organisasi. Kemudian analisis masalah, yaitu setelah mengidentifikasi masalah, pemimpin menganalisis akar penyebab masalah tersebut dan mencari solusi yang paling efektif. Kemudian pengambilan tindakan, yaitu pemimpin kemudian membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut dan memastikan bahwa solusi diterapkan dengan benar. Peran pemimpin dalam organisasi sangat beragam dan mencakup berbagai aspek penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, pengelolaan tim, serta pengembangan sumber daya. Pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengarahkan dan mengambil keputusan, tetapi juga memotivasi, menginspirasi, dan mendukung anggota tim dalam segala aspek pekerjaan. Peran-peran ini saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.